Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan rahmat-Nya. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Apa artinya? Dalam Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Mengapa istimewa? Karena sebelum dia memerintahkan kepada kita kaum muslimin, dia dan para malaikatnya sudah melaksanakan terlebih dahulu atau mencontohkannya. Ada perintah itu, yaitu sholawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat tersebut yang di atasnya setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pahami, yaitu menurut Al-Qurtubi ini adalah perintah langsung kepada kaum mukmin untuk ikut menyambut salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir mengatakan bahwa salawat minimal kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan yang artinya, ya Allah sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, atau ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, yang artinya salam sejahtera dan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi wahai Nabi. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa salawat dari Allah Subhanahu wa taala berarti pujian dan rahmat yang diberikan kepada Nabi SAW dan di hadapan para malaikat. Sementara itu salawatnya para malaikat adalah doa agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan tambahan kemuliaan dan keberkahan. Al-Usli dalam Ruh Al-Ma'ani menambahkan bahwa salawat Allah juga mencerminkan bahwa Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia dan ini menjadikan bentuk pengakuan ilahi terhadap kedudukannya. Maknanya, jika Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah isyarat betapa mulianya beliau, dan siapapun juga yang ingin mendekati kepada Allah dan para malaikatnya, maka ia harus turut bersolawat. Dan ada firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam dengan bersungguh-sungguh. Dan ada hal lain yang lebih menarik dari perhatian sholawat itu, yaitu terkait dengan kata yusoluna. Dalam tafsir Da'aki at-Tafsir kaya Imam Abdul Karim Al-Khatami, ayat ini ditafsirkan dengan menekankan bahwa fi'il mudhari pada kata yusoluna yaitu dalam bahasa Arab yang menunjukkan istimar yang terus menerus, dan dalam hal ini keadaan kini. Ini berarti bahwa sholawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada Nabi tidak pernah berhenti dan terus-menerus berlangsung hingga saat ini. Hal yang tadi juga menarik dalam perhatian bersolawat. Ini adalah penggunaan perintah langsung, tidak seperti perintah ibadah lainnya. Berikut dijelaskan pendapat para ulama terkait perintah langsung dalam ayat solawat tersebut. Menurut Ar-Raji, perintah solawat dalam ayat ini menggunakan bentuk fi'il murni, berbeda dengan perintah ibadah lainnya seperti puasa dan zakat yang menggunakan struktur pasif atau lam perintah. Yang kedua adalah Al-Qurtubi menyebutkan bahwa keunikan ayat ini adalah karena didahului dengan tindakan Allah dan malaikat sehingga menjadikan perintah solu bersifat agung. Berdasarkan beberapa pendapat ulama tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah sholawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 memiliki keistimewaan teologis yang tidak ditemukan dalam perintah ibadah lainnya seperti zakat, puasa, dan sholat. Terkait dengan hal ini, beberapa hal berikut diperhatikan. Yang kesatu adalah fi'il amal. Dalam perintah sholawat menunjukkan penghormatan agung terhadap Nabi Muhammad SAW. Sholawat tidak hanya diperintahkan kepada manusia, melainkan Allah dan para malaikatnya juga sudah melakukannya, dan dalam hal ini mendapatkan partisipasi universal dalam pembuktian kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah ini tidak hanya bersifat perintah ibadah, tetapi juga perintah penghormatan tanpa batas waktu, berbeda dengan perintah ibadah lainnya yang biasanya memiliki batas waktu. Minimal kita berselawat sehari minimal 100, kalau tidak bisa 160,
Kalau tidak bisa 60, 33. Kalau tidak bisa 33, 11. Dan kalau tidak bisa 11, satu kali dalam sehari. Kalau tidak bisa sama sekali, kalian jangan harap bisa hidup kembali. Makna sholawat tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan bagian dari penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan kewajiban kita sebagai umatnya mengikut untuk memuliakannya. Sekian dari saya, dan bila mana ada kata yang menyakiti di hati mohon dimaafkan. Dan saya di sini akan menutupi buku sholawat yang dahsyat, yaitu buku sholawat dahsyat dari kalangan Dr. Joko Terusudiono, Jalan Cinta dari Keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.